Maret telah tiba, dan jemari Anda pasti sudah gatal ingin menyentuh tanah, bukan? Tapi, tunggu dulu. Apa Anda yakin sudah tahu harus mulai dari mana? Satu langkah yang salah di bulan Maret bisa berarti kegagalan panen selama berbulan-bulan. Di video ini, kita akan membahas checklist lengkap, langkah demi langkah, untuk semua pekerjaan penting di kebun selama bulan Maret 2026. Ini bukan sekadar daftar tugas biasa. Ini adalah strategi Anda untuk mendominasi musim tanam tahun ini. Ikuti panduan ini sampai akhir, dan saya jamin kebun Anda akan siap untuk musim tanam yang paling subur yang pernah Anda alami. Mengapa bulan Maret begitu istimewa? Anggap saja Maret sebagai ruang ganti sebelum pertandingan besar. Ini adalah bulan transisi yang sangat krusial. Di banyak wilayah, ini adalah jembatan antara akhir musim hujan dan awal dari ledakan pertumbuhan baru. Apa yang Anda lakukan di bulan ini akan menentukan kesehatan, kekuatan, dan hasil panen tanaman Anda berbulan-bulan ke depan. Mengabaikan langkah-langkah di bulan Maret, sama seperti membangun sebuah rumah megah tanpa fondasi yang kuat. Mungkin terlihat bagus untuk sementara, tapi pasti akan runtuh. Jadi, sebelum kita terburu-buru menanam, mari kita pastikan fondasi kebun kita benar-benar kokoh. Mari kita bangun fondasi itu bersama-sama, sekarang. Langkah pertama dan yang paling mendasar adalah evaluasi dan perencanaan. Sebelum Anda mencabut satu helai rumput liar pun, ambillah buku catatan dan pulpen, lalu berjalanlah mengelilingi kebun Anda. Jadilah seorang detektif di lahan Anda sendiri. Perhatikan area mana yang paling banyak terkena sinar matahari dan mana yang lebih teduh. Lihat di mana air menggenang setelah hujan. Periksa kerusakan apapun yang mungkin terjadi selama musim sebelumnya, seperti cabang patah atau penyangga tanaman yang rusak. Sekaranglah waktunya untuk bermimpi. Buat sketsa kasar tentang tata letak kebun Anda untuk tahun 2026. Di mana Anda akan menanam tomat, di mana bedengan untuk sayuran daun. Apakah Anda ingin menambahkan area bunga baru? Merencanakan di atas kertas jauh lebih mudah dan murah daripada memindahkan tanaman di kemudian hari. Tahap ini sering dilewatkan karena dianggap membosankan. Padahal inilah rahasia kebun yang terorganisir dan produktif. Setelah rencana Anda matang, saatnya menyingsingkan lengan baju untuk pembersihan besar-besaran. Ini lebih dari sekadar membuat kebun terlihat rapi. Ini adalah tentang kesehatan kebun Anda. Mulailah dengan menyapu semua daun-daun kering, ranting, dan sisa-sisa tanaman dari musim lalu. Tumpukan sampah organik ini adalah tempat persembunyian yang sempurna bagi hama seperti siput dan serangga, serta spora jamur penyebab penyakit. Jangan berikan mereka tempat untuk memulai wabah. Cabut semua gulma yang Anda lihat, pastikan Anda mendapatkan akarnya. Gulma yang dibiarkan tumbuh akan bersaing dengan tanaman Anda untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Bersihkan juga pot-pot dan wadah tanam lama Anda. Gosok hingga bersih dengan sabun dan air untuk menghilangkan sisa tanah dan potensi patogen. Anggap saja ini sebagai proses detoksifikasi untuk kebun Anda, membersihkan semua yang lama untuk menyambut kehidupan yang baru. Sekarang mari kita bicara tentang para prajurit Anda di kebun, yaitu peralatan Anda. Bekerja dengan sekop yang tumpul atau gunting yang berkarat tidak hanya membuat pekerjaan menjadi lebih sulit, tetapi juga dapat merusak tanaman Anda. Bulan Maret adalah waktu yang ideal untuk melakukan perawatan alat berkebun. Kumpulkan semua sekop, cangkul, gunting pangkas, dan garu Anda. Bersihkan sisa tanah yang menempel dengan sikat kawat. Gunakan amplas untuk menghilangkan karat. Kemudian, asah bagian yang tajam, seperti mata sekop dan pisau gunting. Alat yang tajam akan membuat potongan yang bersih pada tanaman, yang lebih cepat sembuh dan mengurangi risiko infeksi penyakit. Setelah bersih dan tajam, olesi bagian logam dengan sedikit minyak untuk mencegah karat kembali. Periksa juga gagang kayu, amplas jika ada bagian yang kasar, dan olesi dengan minyak biji rami. Merawat peralatan Anda adalah investasi waktu yang akan terbayar dengan kemudahan kerja sepanjang musim. Inilah jantung dari segala aktivitas berkebun. Tanah, Anda bisa memiliki benih terbaik di dunia, tetapi tanpa tanah yang sehat, semuanya akan sia-sia. Persiapan tanah di bulan Maret adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Pertama, gemburkan tanah di bedengan Anda menggunakan cangkul atau garu hingga kedalaman sekitar 20 hingga 30 cm. Ini akan memecah tanah yang padat dan meningkatkan aerasi serta drainase. Selanjutnya, ini adalah bagian terpenting. Tambahkan bahan organik. Sebarkan lapisan kompos matang.
pupuk kandang yang sudah terfermentasi, atau humus setebal 5 hingga 10 cm di atas permukaan tanah. Bahan organik ini adalah makanan bagi mikroorganisme tanah, yang akan mengubahnya menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman Anda. Campurkan bahan organik tersebut ke dalam lapisan atas tanah. Tanah yang subur dan kaya akan kehidupan adalah tiket Anda menuju tanaman yang sehat dan panen yang melimpah. Banyak orang takut melakukan pemangkasan, khawatir akan melukai tanaman mereka. Padahal, pemangkasan yang tepat di bulan Maret adalah salah satu tindakan terbaik yang bisa Anda lakukan. Ini seperti memberikan potongan rambut yang bagus untuk tanaman Anda. Fokus utama di bulan Maret adalah pada tanaman seperti mawar, pohon buah-buahan, dan semak berbunga yang mekar di musim panas. Tujuannya adalah untuk membuang cabang yang mati, rusak, atau sakit. Potong juga cabang yang tumbuh bersilangan atau terlalu rapat di bagian tengah tanaman. Ini akan meningkatkan sirkulasi udara, yang membantu mencegah penyakit jamur. Selain itu, pemangkasan merangsang pertumbuhan tunas baru yang lebih kuat dan produktif. Gunakan gunting pangkas yang tajam untuk membuat potongan bersih tepat di atas mata tunas yang menghadap keluar. Ingat, jangan pangkas semak yang berbunga di awal musim semi seperti forsythia, atau Anda akan membuang calon bunganya. Bagi Anda yang tidak sabar, memulai benih di dalam ruangan adalah cara untuk mencuri start musim tanam. Banyak tanaman, terutama sayuran seperti tomat, cabai, dan terong, membutuhkan waktu tumbuh yang lebih lama. Memulainya di dalam ruangan pada bulan Maret akan memberi mereka keunggulan beberapa minggu. Anda bisa menggunakan nampan semai khusus atau wadah daur ulang seperti karton telur. Isi dengan media tanam khusus untuk benih, bukan tanah kebun biasa, karena media semai lebih steril dan ringan. Tanam benih sesuai kedalaman yang dianjurkan pada kemasan. Jaga agar media tanam tetap lembab tetapi tidak basah. Tempatkan di lokasi yang hangat dan terang, seperti di dekat jendela yang cerah, atau lebih baik lagi, di bawah lampu tanam atau grow light. Memberi tanaman muda awal yang kuat di lingkungan yang terkendali akan menghasilkan bibit yang lebih tangguh saat dipindahkan ke kebun nanti. Sementara beberapa tanaman perlu dimulai di dalam ruangan, ada banyak sayuran tahan cuaca dingin yang justru lebih suka ditanam langsung di kebun pada bulan Maret. Tanah yang masih sejuk sangat ideal untuk perkecambahan mereka. Ini termasuk sayuran seperti bayam, selada, kangkung, lobak, wortel, dan kacang polong. Pastikan bedengan tanam Anda sudah disiapkan dengan baik dan bebas gulma. Buat alur tanam dengan kedalaman sesuai petunjuk pada kemasan benih. Taburkan benih secara merata di dalam alur, usahakan tidak terlalu rapat untuk menghindari persaingan antar bibit nantinya. Tutup kembali dengan tanah secara perlahan dan padatkan dengan lembut. Siram dengan hati-hati menggunakan semprotan halus agar benih tidak hanyut. Jangan lupa untuk memberi label pada setiap baris agar Anda tidak lupa apa yang Anda tanam. Menabur benih-benih ini sekarang berarti Anda akan menikmati panen sayuran segar pertama Anda saat yang lain baru memulai. Jangan lupakan para penghuni tetap di kebun Anda, yaitu tanaman keras atau perennial dan semak. Bulan Maret adalah waktu yang tepat untuk memberi mereka sedikit perhatian. Periksa rumpun tanaman perennial Anda seperti lili, hosta, atau agapanthus. Jika bagian tengahnya terlihat mati atau pertumbuhannya sudah terlalu padat, inilah saatnya untuk membaginya. Gali seluruh rumpun dengan hati-hati, lalu gunakan sekop tajam atau pisau untuk membaginya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Pastikan setiap bagian memiliki akar dan tunas yang sehat. Tanam kembali potongan-potongan tersebut di lokasi baru atau berikan kepada teman. Proses ini tidak hanya memperbanyak tanaman Anda secara gratis, tetapi juga meremajakan tanaman induk. Untuk semak-semak, berikan pupuk seimbang di sekitar pangkal tanaman untuk mendorong pertumbuhan baru yang kuat di musim semi. Ini adalah cara Anda berterima kasih kepada mereka karena telah bertahan dan siap mekar kembali. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati, dan ini sangat berlaku dalam berkebun. Sebelum hama dan penyakit mulai merajalela, lakukan tindakan pencegahan di bulan Maret. Periksa kembali kebun Anda, pastikan tidak ada sisa-sisa tanaman sakit dari musim lalu yang mungkin terlewat. Ini adalah sumber utama infeksi ulang. Untuk pohon buah-buahan, pertimbangkan untuk menyemprotkan minyak hortikultura atau dormant oil. Minyak ini akan melapisi dan membekap telur-telur serangga yang menempel di kulit kayu, seperti kutu sisik dan telur afid, sebelum mereka sempat menetas. Ini adalah metode pengendalian hama yang organik dan sangat efektif jika dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu sebelum tunas daun mulai pecah.
Selain itu, dengan menjaga kebun tetap bersih dan sirkulasi udara yang baik melalui pemangkasan, Anda sudah menciptakan lingkungan yang tidak disukai oleh jamur dan penyakit. Pertahanan terbaik adalah serangan yang terencana. Langkah terakhir dalam checklist bulan Maret kita adalah memastikan sistem hidrasi kebun Anda siap beraksi. Jangan menunggu sampai cuaca panas dan tanaman Anda layu untuk menyadari bahwa selang Anda bocor. Periksa semua selang, alat penyiram, dan sistem irigasi tetes Anda. Sambungkan ke sumber air dan nyalakan untuk memeriksa adanya kebocoran, retakan, atau penyumbatan. Ganti gasket yang aus dan perbaiki bagian yang rusak. Jika Anda menggunakan irigasi tetes, pastikan semua emitor berfungsi dan mengalirkan air ke tempat yang seharusnya, yaitu di zona akar tanaman. Merencanakan dan memperbaiki sistem irigasi sekarang akan menghemat banyak waktu, air, dan sakit kepala saat musim tanam benar-benar sibuk. Dengan sistem irigasi yang andal, Anda dapat memastikan bahwa tanaman Anda mendapatkan air yang konsisten, yang merupakan kunci pertumbuhan yang sehat dan produktif. Anda sekarang benar-benar siap. Dan itulah dia, 10 langkah fundamental untuk menaklukkan kebun Anda di bulan Maret 2026. Kita telah membahas segalanya, mulai dari pentingnya evaluasi dan pembersihan, hingga detil persiapan tanah, pemangkasan, dan strategi penanaman. Momen pencerahannya adalah ini. Kebun yang paling indah dan produktif bukanlah hasil dari keajaiban atau keberuntungan. Itu adalah hasil dari persiapan yang cermat dan kerja cerdas di bulan-bulan krusial, seperti Maret ini. Anda baru saja mempelajari rahasia para tukang kebun profesional, yaitu membangun fondasi yang kuat sebelum musim dimulai. Anda tidak hanya menyiapkan kebun, Anda sedang merancang kesuksesan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberi Anda setidaknya satu ide baru, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, agar tidak ketinggalan video berkebun lainnya dari kami. Sekarang giliran Anda. Apa pekerjaan nomor 1 di daftar tugas kebun Anda untuk bulan Maret ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya tidak sabar untuk membacanya.